Welcome guys, hari ini aku bakal storytelling lagi. Are you ready? It's storytelling time. Kamar mandi nomor 3. Kejadian ini terjadi saat aku masih kelas 3 SMP dan tinggal di pesantren. Saat itu aku tinggal di lantai bawah. Posisi kamarku letaknya di tengah. Di samping kiri kamar ada kamar mandi yang tidak terpakai. Entah kenapa sebabnya aku kurang tahu. Sampai akhirnya teman-teman sekamarku memutuskan untuk membersihkan kamar mandi itu sehingga tidak perlu terlalu lama antri di kamar mandi umum. Kami pun membuat jadwal siapa yang akan bertugas membersihkannya setiap minggu. Saat itu malam Kamis. Aku berniat mencuci pakaian. Karena kamar mandi samping sudah bersih, jadi aku memutuskan untuk mencucinya di situ. Di bilik sebelah, aku pikir ada temanku yang mandi karena aku mendengar suara orang mengguyurkan air. Aku pun langsung mencuci. Tapi sampai aku selesai, suara guyuran air masih terus terdengar. Akhirnya aku panggil temanku. "Heh, lama banget mandi. Jangan kelamaan, udah malam, ntar rematik." Setelah aku ngomong gitu, gak ada sautan sama sekali dari kamar mandi. Aku akhirnya coba mengetuk pintunya dan masih gak ada suara. Sampai aku sadar gak ada lagi suara guyuran air. Aku langsung membuka pintunya dan ternyata gak ada siapapun di sana. Aku langsung lari dan masuk kamar. Begitu masuk kamar, aku langsung cerita ke teman-temanku yang lain. Dan ternyata ini bukan kali pertama lagi. Salah satu temanku bahkan cerita kalau pas waktu ambil wudhu buat sholat subuh, dia dengar ada suara yang nyinden dari kamar mandi nomor 3. Tanpa ada suara guyuran air atau tanda-tanda ada orang. Setelahnya temanku yang lain saling menyahut cerita serupa dan aku makin ketakutan. Beberapa hari kemudian beberapa teman sudah tidak berani ke kamar mandi itu lagi. Tapi ada temanku yang sama sekali gak takut dan tetap menggunakannya. Aku termasuk yang tidak berani. Tapi suatu hari karena sudah tak tahan dan terlalu jauh, aku mengumpulkan keberanian untuk menggunakan kamar mandi sebelah. Aku pikir bakalan cepat karena cuma buang air kecil saja. Aku memilih ke kamar mandi nomor 2. Karena kamar mandi nomor 1 gak ada air dan keran lagi mati. Kamar mandi nomor 2 dan nomor 3 itu satu bak mandi, tapi kepisah tembok di atasnya. Jadi kalau ada orang mandi di kamar mandi nomor 3, kita tahu. Begitu aku mengambil air dengan gayungku, ada juga tangan dari kamar mandi nomor 3. Tapi tangannya itu gelap seperti kebakar. Begitu melihat itu, aku langsung beristighfar di dalam hati dan buru-buru menyelesaikan aktivitasku. Aku lari dan bertekad gak bakalan ke kamar mandi itu sekalipun dalam kondisi mendesak. Sampai akhirnya lulus dari sana, kamar mandi itu sudah gak dipakai lagi. Ada senior yang dulu sempat nempatin kamar dan kamar mandi yang sama denganku dan teman-teman. Dia juga mengalami hal yang sama dan kejadiannya selalu sama, ada di kamar mandi nomor 3. Sampai akhirnya ada orang yang cerita kalau katanya dulu ada salah satu santri yang meninggal di sana dan gak ada yang tahu. Tapi masih belum ada yang tahu itu sebelum atau sesudah dibangun pesantren itu. Dan kejadiannya belum tentu benar adanya. Yang jelas kamar mandi nomor 3 masih kadang ada suara guyuran air dan suara orang nyinden sekalipun sudah tidak terpakai lagi. Serem banget. Kalau gitu sampai sini dulu storytelling kita hari ini. Semoga kalian suka dengan storytelling kali ini. Dan kita bakal storytelling lagi di video berikutnya. See you.